Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini spesial karena menjelang Idul Adha. Kita coba mengambil tema saja, belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Posisi dan kedudukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu begitu istimewa. Kalau kita lihat dari keterpilihan beliau ya, di mata Allah Subhanahu wa taala, dari 124.000 orang nabi yang Allah turunkan, Allah pilihlah 313 menjadi nabi dan rasul. Kemudian dari 313 yang terpilih menjadi nabi dan rasul itu, Allah pilih 25 yang wajib diketahui dan namanya disebutkan Allah dalam Al-Quran. Dari 25 yang wajib diketahui itu, Allah pilih 5 orang yang ulul azmi, punya kesabaran dakwah yang sangat luar biasa. Salah satunya masuklah nama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian dari 5 orang yang ulul azmi itu, Allah pilih lagi 2 orang yang uswatun hasanah, punya contoh sebagai contoh teladan yang sangat baik. Nah, 2 orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah Muhammad SAW. Maka dalam salawat kita pun, setiap kita sholat selalu nama Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu disebut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Disebut nama beliau. Nah, peristiwa kurban ini tentu tidak lepas ya dari kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, sedangkan perintah kurban itu sendiri juga dapat kita temukan dalam surah Al-Kautsar, surah yang ke-108 ayat 1 sampai ayat 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi memang kurban itu salah satunya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan mengorbankan putranya Ismail alaihissalam. Kalau kita runut, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini punya ujian dan cobaan hidup yang luar biasa. Beliau itu mau tidak mau terpaksa harus berselisih dengan ayah kandungnya dalam hal tauhid. Nah, kenapa demikian? Karena memang Hazar, ayahandanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah salah seorang pematung berhala yang sangat terkenal di zaman itu, yang sangat masyhur di zaman itu, di zaman hidupnya Raja Namrud laknatullah alaih. Nah, kemudian beliau juga harus berhadapan dengan tirani kekuasaannya, otoriternya Raja Namrud, sampai harus dibakar hidup-hidup. Kemudian beliau juga harus berpisah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, disuruh oleh Allah meninggalkan keluarganya, istrinya dan juga anaknya yang masih kecil itu di sebuah lembah yang tandus yang tidak ada kehidupan di sana. Nah, bayangkan Bapak Ibu. Jadi ini luar biasa sekali ujian-ujian dakwahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian ketika pulang anaknya sudah besar, Nabiullah Ismail alaihissalam, lalu kemudian dapat perintah lagi dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menyembelih putranya Ismail. Bayangkan ini rentetan ujian-ujiannya yang ditimpakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun tentunya dengan rasa iman, ya, tulus, ikhlas, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim lolos dari ujian itu. Nah, sekarang kita lihat apa pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Yang pertama, pelajaran pertama adalah cara pendekatan diri demi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita ambil yang pertama. Nah, kurban itu diambil dari bahasa Arab yang artinya ya, kuroba, yakrubu, kurban, kurbanan. Artinya adalah dekat. Jadi di samping itu, arti kata kurban itu berarti juga hewan sembelihan yang semakna dengan udhiyah. Hewan sembelihannya itu domba, unta, sapi kalau di negeri kita. Nah, jadi kurban itu artinya secara bahasa itu adalah dekat. Nah, salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditempuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah mematuhi perintah kurban itu. Nah, kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan tetesan darah kurban itu,
Bukan tetesan darah hewan kurban yang kita sembelih itu, tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nilai ketakwaan orang yang berkurban itu. Nah, karena memang ada satu rangkaian ini, nanti kita akan coba bahas. Nah, dalam beberapa ayat Al-Qur'an disebutkan bagaimana usaha Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari perenungan siapa yang patut disembah. Jadi ada proses mencari Tuhan, mencari Rabb yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita ini beruntung Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Begitu lahir kita sudah Allah takdirkan jadi seorang muslim. Kita diazankan oleh ayah kita, dikomatkan oleh ayah kita. Lalu kemudian setelah itu, dari mulai kecil kita dibiasakan dengan tilawah Quran. Kita menyaksikan orang tua kita melaksanakan ibadah sholat. Begitu kita sudah mulai bisa berjalan, diajak seperti anak-anak kita ini, diajak ke masjid, diperkenalkan dengan ilah, diperkenalkan dengan Rabb, diperkenalkan dengan sang Khalik kita. Kemudian dimasukkan ke TPA lagi, Taman Pendidikan Al-Quran waktu kecil. Jadi waktu kecil-kecil kita ngaji, disuruh sama orang tua kita. Beruntung sekali kita. Tanda kutip nggak susah-susah kita mencari tentang konsep ketuhanan. Sementara Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencari sendiri. Dalam riwayat kita baca, ketika beliau malam hari melihat ada bulan, ada bintang, lalu kemudian beliau berkata, ini jangan-jangan ini yang Tuhan ini. Ternyata besok paginya ketika seiring dengan munculnya terbitnya matahari, ya, lalu kemudian setelah itu bulan dan bintang itu lenyap, Nabiullah Ibrahim alaihissalam langsung tersadar, berarti ini bukan Tuhan, nggak mungkin Tuhan ada masanya. Kemudian ketika muncul matahari, beliau berpikir lagi, jangan-jangan ini yang Tuhan, karena cahayanya lebih terang daripada yang bulan dan bintang yang malam hari itu. Ketika matahari tenggelam sore hari maghrib, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berpikir lagi, berarti bukan ini yang Tuhan. Jadi ada proses pencarian tentang Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian setelah beliau mendapatkan yang sebenar-benarnya tentang Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau lakukan? Beliau mentauhidkan Allah. Ya, beliau benar-benar mengesahkan Allah, tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Nah, hari ini kita mohon maaf Bapak Ibu, kita kadang-kadang prihatin. Ngakunya agamanya Islam, dilihat KTP-nya Islam, tapi konsep ketuhanan masih nggak duduk. Salah satunya apa? Masih percaya dengan kekuatan-kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah ini. Masih yakin dengan ramalan bintang, masih yakin dengan ramalan nasib, masih yakin dengan benda-benda bertuah lah, inilah itulah. Bahkan dulu waktu kita sempat kembali ke zaman batu berapa tahun yang lalu Pak ya. Kembali ke zaman batu ini maksudnya hobi dengan batu akik nih. Kembali ke zaman batu gitu kan. Nah, pakai batu akiknya nggak masalah, nggak ada masalah pakai batu akiknya. Yang masalah itu adalah keyakinannya. Kalau kita pakai batu akik lalu mengatakan alhamdulillah sejak saya pakai batu ini jari saya semakin indah karena itu perhiasan, it's okay, nggak ada persoalan. Yang jadi masalah adalah setelah kita pakai batu itu kita berkata sejak saya pakai batu ini karir saya semakin melesat, apa hubungannya? Sejak saya pakai batu ini urusan saya semakin lancar, rezeki saya semakin melimpah. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini yang jadi masalah. Keyakinan kita kepada benda-benda tertentu. Padahal semua makhluk di dunia ini, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak, semua benda-benda yang ada di dunia ini, demi Allah sesungguhnya tidak akan mampu sedikit pun memberikan manfaat kepada kita, dan sebaliknya juga tidak mampu sedikit pun membawa mudarat kepada kita, memberikan mudarat kepada kita, kecuali biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang pertama ya. Nah, kehadiran dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah keniscayaan. Nah, apalagi kita dunia hari ini banyak nih fitnah-fitnahnya dia. Apalagi kita hidup Allah takdirkan di akhir zaman nih sepertinya. Banyak fitnah-fitnah yang sangat luar biasa. Zaman kita ini disebut dengan zaman mulkan jabariyatan. Mulkan jabariyatan, zaman kezoliman. Dunia dikuasai dan dipimpin oleh orang-orang zolim. Nah, maka otomatis orang zolim akan senang dengan orang zolim lagi. Orang zolim akan benci dengan orang yang benar, yang lurus. Maka logikanya masuk sekali yang dikatakan Imam Syafi'i itu. Cari saja ulama yang dibenci oleh penguasa akhir zaman, maka ikutilah dia, itu adalah sesuatu yang benar. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada rasa ketenangan. Hati kita tuh cenderung tenang ketika dekat dengan Allah. Sebagaimana juga yang pernah juga dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW berserta
Abu Bakar Siddiq tatkala dikejar musuh kafir Quraisy, ya, dikejar oleh musuh sampai berlindung di dalam gua Thur, ya. Berlindung di gua Thur ketika peristiwa hijrah itu selama 3 hari 3 malam di sana. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq ada kecemasan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu berduka cita wahai Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, tapi ini memang kalimat ini keluar dari kebersihan hati Bapak dan Ibu. Rasulullah SAW itu hatinya adalah manusia yang hatinya paling bersih. Ketika keluar la tahzan innallaha ma'ana, jangan khawatir, jangan cemas, jangan bersedih hati, jangan berduka cita, Allah bersama kita. Abu Bakar Siddiq yakin, seyakin-yakinnya. Ketika ada hal-hal dalam dinul Islam ini yang mungkin tidak sesuai dengan logika kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yakinlah itu bukan karena aturannya tidak sesuai dengan logika kita, bukan karena aturannya yang salah, tapi kitanya yang belum mampu menemukan hikmah di balik aturan itu. Kitanya yang belum mampu. Contoh, dulu orang berpikir, kenapa sih babi diharamkan? Kenapa makan babi itu diharamkan? Ternyata setelah ilmu pengetahuan begitu modern, ditelitilah, terbukti rupanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalam daging babi itu ada sejenis cacing pita yang tidak akan mati dengan direbus air sepanas apapun. Jadi ini yang mesti kita yakini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai bapak, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu tidak sampai hati untuk mencampakkan mereka di tempat yang tidak ada tanaman sama sekali. Dan tidak ada hewan yang bisa diperah susunya. Menghadapi pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini, beliau berdoa dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku ya Rabb, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikan rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya dan istrinya di lembah itu, kemudian beliau berkeinginan, bercita-cita besar bahwa lembah Mekah itu adalah aman dan subur. Pada ayat itu didahulukan kata aman, lalu kemudian baru disebutkan rezeki buah-buahan. Ini surah Al-Baqarah ayat 126. Ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku ya Rob, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya. Jadi aman dulu baru rezeki. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa aman itu adalah standar minimal suatu negara, suatu bangsa penduduknya akan makmur dan sejahtera. Kalau nggak aman, bagaimana mungkin mau makmur penduduknya? Ada perang misalnya, ada konflik horizontal misalnya, ada kerusuhan misalnya, bagaimana mungkin penduduknya mau makmur? Mau bekerja aja nggak bisa karena konflik misalnya. Tapi ketika aman, maka akan makmur. Dan aman itu juga punya dasarnya. Apa dasarnya? Rasa keadilan. Yakinlah kalau rakyat suatu bangsa, suatu negara merasa diperlakukan adil oleh pemimpinnya, merasa mendapatkan terpenuhinya rasa keadilan, maka yang terjadi adalah terciptanya keamanan. Kalau tercipta keamanan dalam satu negara dan bangsa, maka insya Allah rakyatnya makmur dan sejahtera. Pasti ke sana. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata apa yang diinginkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam terhadap tanah Mekah itu, ya Rob, ini surah Ibrahim ayat 37. Kami sesungguhnya, ya Rob kami sesungguhnya, ya Tuhan kami sesungguhnya aku, ya, telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi yang pertama, Nabiullah Ibrahim bercita-cita agar kelak manusia melaksanakan ibadah di tanah haram itu. Yang kedua, agar orang-orang yang menyenangi untuk mendatanginya. Dan ketiga, agar Allah memberikan rezeki buah-buahan. Dan yang keempat, agar manusia mau bersyukur. Dan sekarang keempat, cita-cita besar Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu terbukti. Cobalah lihat antrian haji hari ini, mau berapa tahun ini? Saya saja pribadi ngantri itu 14 tahun Bapak Ibu. Saya ngambil porsi dengan istri tahun 2013 dan sampai hari ini belum berangkat. Kalau dihitung-hitungan katanya
tahun 2027, kata waktu itu bertanya ke Departemen, ke Siskohat tuh dicek kemungkinan 2027 Pak katanya. Dengan ada COVID kemarin itu 2 tahun nggak berangkat, wallahu a'lam bishawab, entah berapa tahun lagi nunggu. Seluruh muslim sedunia rata-rata rela antri bertahun-tahun untuk berangkat haji. Bahkan ada yang coba-coba untuk berangkat dengan caranya sendiri. Nah, saya sendiri di rumah sempat penasaran, ada sebuah buku saya beli, apa judulnya? Jalan Tikus Menuju Ka'bah. jadi ini pengalaman orang-orang yang hajinya backpacker gitu, hajinya nggak daftar ke pemerintah, berangkat sendiri gitu. Bahkan ada lagi yang berangkat haji jalan kaki, pakai sepeda. Nah, unik-unik nih, ada yang pakai motor, ya kan? Kalau nggak salah pergi umroh ya, pergi umroh yang dari Pak Lili yang dari Muara Bungo itu, dari Muara Bungo Jambi itu. Bukan Marabungo, dari Bangko Sorolangun Jambi. Beliau naik motor dengan balda, anaknya yang masih kecil. Itu naik NMAX sampai ke Mekah, coba bayangkan, 8 bulan baru sampai gitu. Ada yang suami istri pakai sepeda lagi berangkat haji. Bukan main, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata terbukti doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mekah adalah tempat yang sangat dirindukan oleh kaum muslimin. Kalau masalah buah-buahannya jangan tanya. Coba aja tanya pengalaman bapak-bapak kita, atau mungkin ada sebagian bapak-bapak yang pernah berangkat ke sana. Bagaimana kurmanya itu saja, berbagai macam jenis kurma, enak-enak semua, bagus-bagus semua. Jadi ternyata memang tanah haram itu tanah yang luar biasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pelajaran ketiga, kurban sebagai realisasi dari keadilan sosial. Ketika kita melaksanakan ibadah kurban, maka ada pemerataan kesempatan untuk menikmati daging kurban itu. Dan ini salah satu realisasi dari keadilan sosial. Nah, ada rasa kasih sayang di balik ibadah kurban itu. Nah, memperhatikan juga nasib orang-orang yang selama ini tidak seberuntung orang-orang yang mampu menikmati daging kapan mereka mau. Ya. Nah, cuma ada yang unik nih Bapak Ibu. Saya punya sahabat yang bercerita ke saya, beliau pernah ke Gaza, Palestina, bawa uang segar. Itu Idul Adha, saya tidak ingat tahun berapanya, tahun 2000-an. Beliau bawa uang segar, beli hewan kurban di Palestina, potong sendiri, potong di sana, kemudian bagikan ke penduduk Palestina. Jadi ekonominya langsung terbantulah masyarakat Gaza itu. Nah, yang unik adalah setelah selesai menyembelih itu, kalau di masjid-masjid di negeri kita, ba'da zuhur sudah banyak orang yang datang ya, untuk bawa kupon kurban ya gitu kan, nah, untuk menukarkannya. Tapi di Gaza tidak, Bapak Ibu. Sahabat saya ini heran-heran, ini sampai zuhur ditunggu-tunggu nggak ada orang yang datang. Ternyata mentalitas penduduk Gaza itu luar biasa. Mereka pantang untuk meminta-minta, mereka nggak mau. Walaupun itu hak mereka, mereka nggak mau datang. Nah, saya tidak menyalahkan yang ada di Indonesia ya, tapi kalau ini perbandingan ya, perbandingan yang di Gaza itu begitu luar biasa. Maka mereka nggak mau datang untuk meminta, itu mereka nggak mau. Sampai akhirnya panitia kurban ekstra di sana. Setelah motong, dimasukkan plastik, ya, kelilinglah membagi-bagikan ke rumah-rumah penduduknya. Begitu luar biasanya semangat juang dari masyarakat Gaza itu. Bahkan teman saya itu begitu datang ke rumah-rumah penduduk Gaza itu, justru mereka ngelihat rumahnya, mereka hidup dalam kondisi yang berkekurangan, tapi tidak kurang semangat mereka memuliakan tamu. Dipaksa juga mereka, dihidangkan juga mereka makanan-makanan khas, roti-roti khas Gaza itu. Bahkan sampai disuapin gitu coba. Itu saking apanya? Saking mereka ihtiramnya kepada para tamu yang datang. Karena mereka tahu ini tamu yang jauh-jauh datang dari Indonesia. Bahkan yang mengharukan itu, penduduk Gaza itu menyebut bangsa Indonesia ini, Bapak Ibu, ketika teman saya dengan rombongannya datang ke Gaza itu, pertama kali itu disambut dengan ucapan yang membuat mereka menangis. Teman saya itu dengan tim yang datang itu menangis semuanya. Kenapa? Kalimatnya itu luar biasa. Ya, ahlan wa sahlan ya, selamat datang ya, saudara kandungku yang paling tua. Jadi kita orang Indonesia ini Bapak Ibu itu dianggap kakak oleh masyarakat Palestina. Kita ini dianggap saudara kandung yang paling tua. Kenapa? Karena kita muslim terbesar di dunia. Itu yang mereka anggap tentang kita. Mereka mengaku adik bagi bangsa Indonesia. Nah, ini luar biasanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa pelajaran keempatnya? Pelajaran keempatnya ya, dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah
tentang pola pendidikan, lagi-lagi tentang pola pendidikan beliau kepada putranya Ismail. Nah, coba kita lihat bagaimana dialognya dahsyat sekali. Ketika beliau dapat wahyu melalui mimpi untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam, ya, Nabiullah Ibrahim itu tidak pernah mengatakan dengan otoriter, wahai Ismail putraku, sini, tadi malam aku ayahmu bermimpi dapat perintah Allah untuk menyembelihmu, maka suka nggak suka, senang nggak senang, siap nggak senang, kamu akan saya sembelih. Nggak pernah Nabiullah Ibrahim begitu cara dialognya. Wahai anakku, tadi malam aku mendapatkan melalui mimpi wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu, Nak? Itu yang ditanyakan. Kita bawa ke kita sekarang. Pernahkah kita selaku orang tua bertanya pendapat anak-anak kita tentang skenario ataupun desain yang sedang kita siapkan ke anak kita? Pernah nggak itu? Contoh, Nak, ayah sama bunda ingin kamu jadi penghafal Quran, bagaimana pendapatmu, Nak? Pernah nggak kita tanyakan itu? Nak, ayah dan bunda ingin kamu tuh jadi dokter, gimana pendapatmu, Nak? Kami orang tuamu ingin kamu jadi pengusaha misalnya. Lalu kemudian kita tanya, apa pendapatmu, Nak? Nak, ayah sudah carikan sekolah yang bagus untukmu, sekolahnya di sana. Sekarang ayah mau tanya, apa pendapatmu, Nak? Pernah nggak kita tanya itu ke anak kita? Ini dialog nih Bapak Ibu. Dalam menyikapi perintah Allah Subhanahu wa taala saja, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertanya, apa pendapatmu, Nak? Bertanya. Ada proses dialog di sana. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu meninggalkan istri dan anaknya cukup lama, bertahun-tahun di lembah itu. Tapi ketika pulang, dia mendapati Ismail menjadi anak yang begitu santun luar biasa. Salah satunya apa kuncinya Bapak Ibu? Nabiullah Ibrahim alaihissalam sukses mendidik Hajar istrinya, sehingga sang istri atau sang ibu dari anak mereka selalu menceritakan yang baik-baik, menceritakan yang positif saja tentang ayahnya kepada putranya. Nah, Bu, ini penting ya Bu ya. Sekesal-kesalnya ibu dengan suami, jangan kasih yang negatif informasi ke anak. Nanti anak kita nanya, Bunda, kenapa dengan ayah? Itulah bapakmu itu. Nah, itu bahaya tuh justru kalimat begitu. Itulah bapakmu begini. Nah. Untung kalau anaknya cuma nanya nanti, iya ya, kenapa ya bapak begitu ya Bu ya? Yang parah apa? Kenapa sih ibu mau nikah sama bapak? Itu lebih bahaya lah gitu. Kalau sudah sampai keluar kalimat begitu dari anak kita. Ini, jadi nggak boleh. Ketika suami dengan istri bermasalah, jangan bawa masalah itu kepada anak, nggak boleh. Nah, saya komitmen sama istri. Kalau kita lagi berantem, ya namanya berumah tangga pasti ada berantem, anak nggak boleh tahu. Urusan berantem kita cukup dalam lingkup kamar aja, nggak boleh tahu. Nah, kalau saya nggak setuju dengan istri, ketidaksetujuan saya itu tidak boleh di depan anak. Kalau istri nggak setuju dengan saya juga nggak boleh di depan anak. Berapapun kesalnya saya ke istri, saya komitmen tidak boleh untuk menceritakan kejelekan istri menurut pandangan saya kepada anak, begitupun sebaliknya. Seberapapun kesalnya istri pada saya, nggak boleh dia menceritakan yang jelek tentang saya kepada anak, karena itu berbahaya Bapak Ibu. Anak akan kehilangan keteladanan. Ini yang terjadi ketika ditanya, siapa ayahku? Ayah engkau adalah pemimpin kaum muslimin, pemimpin orang yang beriman. Sehingga apa? Sehingga masuk ke dalam jiwanya Ismail alaihissalam, betapa luar biasanya ayahku ini. Sehingga ketika datang, sudah bertahun-tahun datang, melepas kangen, lalu tiba-tiba dapat perintah itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertanya pada Ismail anaknya, lalu Ismail alaihissalam putranya menjawab dengan jawaban yang juga penuh dengan ketakwaan, lakukan ayah, insya Allah engkau akan dapati aku termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang sabar. Ini pola pendidikannya luar biasa. Jadi kalau kita menginginkan anak soleh, ya, pertama solehkan diri kita terlebih dahulu, kemudian yang kedua bahagiakan istri kita. Maka didik istri kita terlebih dahulu menjadi istri yang solehat, maka insya Allah dia akan mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehat. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa konsep bapak dalam Islam ini? Kalau kita mengacu kepada sejarahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam,
Bapak itu silahkan jadi singa petarung di luar sana. Bapak itu memang harus jadi pejuang. Ibaratnya kalau bahasa hewan yang gagah itu kan singa ya. Nah, harus jadi singa yang bertarung di luar untuk mencari nafkah yang halal untuk anak dan istrinya di rumah. Tapi betapapun garangnya si ayah, betapapun perkasanya si ayah, betapapun gagahnya si ayah itu di luar, ketika dia sampai di rumah, dia harus tetap menjadi suami paling romantis untuk istrinya. Dia tetap harus menjadi ayah yang dirindukan oleh anak-anaknya. Saya berapa hari yang lalu, tepat hari Ahad kemarin, saya ikut seminar parenting. Pematerinya Ustadz yang datang dari Jakarta. Menarik Bapak Ibu. Apa kata beliau? Salah satu indikator Pak. Nah, ini alat ukur kita ya, kaum bapak ya. Kalau kita pulang ke rumah, lalu anak kita heboh berekspresi dia. Hore, ayah pulang, ayah pulang. Nah, itu berarti kita sukses. Tapi kalau sempat anak kita ngomong, bu, ayah kok cepet kali sih pulangnya? Ah, itu masalah berarti kita. Kalau itu yang terjadi itu masalah berarti Bapak. Nah. Kemudian, apalagi indikator keberhasilan kita seorang ayah Bapak Ibu? Andai kata misalnya anak laki-laki kita, ya, ditanya orang, nak kamu mau jadi apa nanti kalau sudah dewasa? Kamu cita-citamu mau jadi apa? Lalu anak kita dengan tulus keluar dari lisannya, saya ingin meniru seperti ayah saya. Nah, itu berarti indikator kita sukses. Kemudian anak gadis kita ditanya, nak kamu kalau sudah besar mau cari suami seperti apa sih? Lalu keluar dari lisannya, aku ingin mencari suami seperti ayahku. Nah, yang sifatnya seperti ayahku, yang perilakunya seperti ayahku, itu berarti sukses kita. Bapak dan Ibu, ada warning dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini muridnya Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Apabila engkau mendapati kerusakan pada perilaku anak, apabila kalian mendapati kerusakan pada akhlak anak, maka yakinlah itu penyebabnya adalah ayahnya. Kita Pak, nggak ada yang lain. Al-ummu al-madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Tapi ingat, kepala sekolahnya adalah bapaknya. Apa tugas kepala sekolah itu? Menentukan visi dan misi sekolah, menseleksi guru yang akan mengajar, dan menjamin quality control dari kualitas pembelajaran dan pendidikan yang ada di sekolah itu. Nah, itulah fungsi kita. Ayah ini kepala sekolahnya, ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Maka apa tugas kita Bapak? Menentukan visi misi pendidikan anak kita mau kemana. Kemudian menjamin ya, kualitas guru yang mengajar. Berarti apa? Kita mesti meningkatkan kualitas kesolehan istri kita. Quality kontrolnya ada di kita. Ya, quality kontrolnya ada di kita. Maka Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa akibat kalau anak tidak dekat dengan kita? Ayahnya. Satu, kalau anak laki-laki tidak dekat dengan ayah. Ini diungkapkan pemateri yang parenting kemarin, hari Ahad kemarin itu. Dan ini matching sekali dengan apa yang kami temukan di lapangan. Lagi-lagi masalah LGBT. Yang saya temukan di lapangan Bapak dengan bersama tim itu matching dengan yang disampaikan pemateri kemarin, hari Ahad kemarin. Apa katanya? Salah satu penyebab anak laki-laki bisa jadi gay, salah satu penyebab anak laki-laki kehilangan orientasi gender atau seksualnya adalah kenapa? Karena dia kehilangan sosok ayah dari kecil. Beberapa pelaku yang kami wawancarai memang begitu katanya. Dia rindu dengan sosok ayahnya, ternyata ayahnya tidak berfungsi sebagai seorang ayah. Ayahnya keras, kasar, nggak bisa curhat sama ayahnya. Dia nggak punya hubungan batin dekat dengan ayahnya. Apa akibatnya? Rindu dia sosok ayah, dia cari ayahnya keluar. Sosok pengganti ayahnya keluar. Ketemulah dengan orang-orang yang begitu perilakunya. Jadi dia, itu bahayanya. Itu anak laki-laki. Kalau anak perempuan, dua. Apa akibatnya Bapak? Kalau anak perempuan tidak dekat dengan kita. Anak perempuan itu idealnya jatuh cintanya sama laki-laki pertama itu adalah bapaknya. Itu bahasa sederhananya, tanda kutip ya. Tentu ini cinta seorang, bukan cinta seorang laki-laki ke perempuan, tapi cinta dia, sosok laki-laki ideal itu menurut dia tuh ya ayahnya itulah gitu. Bahasa sederhananya untuk mudah dipahami,
Ayah itu idealnya adalah menjadi cinta pertama bagi anak gadisnya. Kalau ayah gagal di fase yang ini Bapak Ibu, ada dua kemungkinan terjadi. Satu, anak gadis kita akan mudah jatuh cinta kepada sembarang laki-laki. Maka kalau kita perhatikan, ini diungkap oleh pemateri kemarin itu menarik juga. Kenapa Rasulullah itu nggak pernah dalam riwayat memanggil Aisyah istri beliau dengan soleha? Bukan dengan soleha manggil. Apa yang dipanggil Rasulullah pada Aisyah? Ya Humaira, yang pipinya kemerah-merahan. Jadi Rasulullah itu menyentuh tentang memuji fisiknya Aisyah. Kenapa? Karena perempuan itu suka dirayu. Betul Bu? Ibu-ibu nggak mau ngaku nih di sini nih. Coba, kapan terakhir suami bilang I love you, Bu? Ini Pak ya, ada tulisan Ustadz yang luar biasa. Apa katanya? Laki-laki itu Pak harus bisa beliin beras ke istri, tapi setelah itu harus bisa bilang I love you. Kasih beras lalu bilang I love you. Kalau kasih beras nggak bilang I love you itu salah. Tapi bilang I love you saja tapi beras nggak dibeli-beli ya itu juga salah. Jadi dua-duanya Pak harus bisa merayu, harus bisa memang. Jadi ini Juandi juga nanti harus bisa jadi pujangga ini ya. Harus begitu memang. Anak perempuan yang sering disampaikan oleh ayahnya, wah ya aduh Masya Allah anak ayah yang cantik, sini nak. Itu dia akan kebal dari rayuan laki-laki yang mata keranjang di luar sana. Ketika datang laki-laki memuji dia, wah kamu cantik segala macam, apa kata dia? Alah biasa, udah sering dengar. Nah itu kebal dia. Kenapa dia dapat sentuhan hati itu dari ayahnya? Tapi kalau nggak pernah dipuji anak, nggak pernah tanda kutip dirayu tuh anak, ini bahaya nih. Anak yang sekali lagi anak perempuan yang gagal ya menjadikan ayahnya cinta pertama baginya, artinya si ayah tidak tampil baik di hadapan anak gadisnya, maka yakinlah anak gadis semacam ini mudah jatuh cinta pada sembarang laki-laki. Dirayu sedikit aja dia udah fly, dia udah lupa. Kenapa? Karena dia nggak pernah mendapatkan itu dari ayahnya. Maka Pak, perlu sekali-sekali, bukan sekali-sekali, perlu rutin secara berkala, Bapak sediakan waktu khusus berdua saja dengan anak gadis Bapak. Itu pelajaran parenting kemarin Pak. Ya. Ajak anak gadis Bapak pergi makan bakso aja misalnya. Sampai di sana sambil makan, tanya gimana kondisinya, berikan dia perhatian, lalu kemudian puji dia, besarkan hatinya. Setelah itu apa? Kasih kata kunci. Nah, ayah cemburu kalau kamu dekat dengan laki-laki lain, nak. Ayah selaku bapak cemburu, nak. Kamu tuh mutiara, nak. Nggak sembarang laki-laki harusnya bisa mendekatimu, nak. Kamu spesial, nak. Hanya laki-laki spesial lah nanti yang berhak untuk mendapatkanmu. Nah, itu nilai-nilai yang kita tanamkan. Itu yang pertama. Terakhir, sebelum karena waktu Isya ya. Ayah yang tidak dekat dengan anak gadisnya ada akibatnya. Apa? Anak gadisnya kalau kelak nanti berumah tangga sangat mudah untuk menggugat cerai suaminya. Itu bahayanya. Maka Bapak berkaca pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau adalah seorang ayah yang sukses mendidik anaknya. Maka penting bagi kita untuk menteladaninya, menjadi ayah-ayah yang sukses, ayah-ayah yang dirindukan oleh anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak kita ini adalah investasi dunia dan akhirat kita. Inilah kira-kira beberapa pelajaran berharga dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang tentunya kalau kita mau jujur kita membahasnya tentu tidak akan cukup waktu. Mungkin ratusan atau bahkan mungkin ribuan pelajaran berharga dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebelum kita akhiri, mungkin karena seiring azan ada yang mau kita diskusikan, silakan satu atau dua. Kalau tidak kita tutup dan kita lanjutkan sholat. Ada kira-kira Bapak? Ibu, apa yang mau kita diskusikan? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban kita tahun ini dan memberikan kita kesempatan kelak sebelum nafas kita berpisah dari raga kita, kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah ke tanah suci. Alhaqum rabbik fala takunanna minal mumtarin. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.